Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan mendekati hari raya kurban, maka pagi hari ini kita akan sedikit mengulas tentang udhiyah atau kurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan atau harga agar berkurban dengan hewan sembelihan, baik unta, sapi ataupun domba, karena hal itu sebagai wujud ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, lan yanalallah luhumuha wala dhima'uha walakina yanaluhul taqullah minkum, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakutan kalian. Jadi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang sampai semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Hajj 37. Adapun cara penyembelian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan. Anas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dengan 2 domba putih yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir dengan meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyembelihan hewan udhiyah atau kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha atau sholat id. Jika penyembelian itu dilakukan sebelum sholat id, maka penyembelian itu tidak termasuk udhiyah, tidak termasuk kurban, melainkan hanya penyembelian biasa. Diriwayatkan dari Bara bin Azib tentang pamannya Abu Burda radhiyallahu an. Dia Abu Burda pernah menyembelih sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kambing yang disembelih untuk dagingnya. Dia, pamanku, berkata, ya Rasulullah, aku memiliki seekor kambing muda. Beliau bersabda, sembelihlah, dan ini hanya khusus kamu, bukan untuk yang lain. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, barang siapa berkorban sebelum sholat Idul Adha, dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan dinamakan hewan korban atau dinamakan sembelian biasa. Dan barang siapa menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka sempurnalah ibadah korbannya dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun hewan yang menjadi udhiyah atau kurban adalah hewan yang sudah berumur. Jabi radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sembelih hewan untuk kurban, melainkan hewan yang telah dewasa atau musinah. Jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah jad'ah, yaitu unta betina berumur 4 tahun. Rasulullah SAW telah menetapkan sunnah berkurban, yaitu menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha setelah sholat dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk berkurban kepadanya. Dan itu termasuk salah satu syiar Islam yang tampak pada hari itu. Sebagai kesimpulan, dapat kita ambil pelajaran dari hadis Nabi ini. Yang pertama, kita ini disyariatkannya berkurban. Yang punya kemampuan harta, kita itu diwajibkan untuk berkurban. Jadi berkurban itu tiap tahun boleh berkurban, itu lebih baik bila kita punya kemampuan.
Sedangkan satu kurban itu untuk satu nama, pahalanya untuk satu keluarga. Dianjurkan penyembelih sendiri hewan yang dikorbankan. Jadi kita ini disunahkan untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu untuk menyembelih, maka diserahkan kepada panitia kurban. Dan yang punya kurban itu menyaksikan di saat kurban, hewan kurban itu disembelih, darahnya mengalir, itu kita saksikan. Itu kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi. Kemudian yang terakhir, hewan kurban tidak boleh disembelih kecuali setelah sholat id. Jadi hewan kurban itu tidak boleh disembelih kecuali setelah sholat id. Itulah berkurban sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit keterangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa membuka wawasan kita tentang berkurban, yaitu hari raya haji. Mudah-mudahan yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya saat hewan kurban itu disembelih, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim.